Lo pernah bayangin, naik gunung bukan cuma melawan dingin dan lelah, tapi juga dihantui arwah orang yang nyari kekayaan lewat jalan hitam. Malam ini, gue bawain kisah pendakian ke gunung yang namanya nggak pernah diucapkan sembarangan. Cerita ini bermula dari 3 mahasiswa, Andi, Bima, dan Sari, yang sama-sama percaya bahwa gunung selalu menawarkan 2 hal sekaligus: pemandangan yang indah dan pelajaran tentang batas diri. Mereka tidak tahu bahwa gunung yang satu ini akan menambahkan hal ketiga: harga yang dibayar setelah kata pulang. Warga menyebutnya Gunung Pesugihan, sebuah nama yang tidak pernah ditulis di peta wisata. Seolah-olah penulis peta sengaja membiarkannya luput agar tak mengundang orang-orang yang salah. Selamat datang di Pustaka Misteri, tempat di mana setiap cerita gelap, tragedi, dan misteri tak terjelaskan dibacakan ulang hanya untuk lo yang berani mendengar. Bersiaplah, karena sekali lo mulai, jangan harap bisa berhenti sebelum akhir. Mereka berangkat menjelang senja, ketika warna langit belum sepenuhnya menyerah pada malam. Truk tiwa menurunkan mereka di ujung kampung, di mana kebun kopi mulai menanjak dan jalan beraspal berubah menjadi tanah. Udara di sana lebih berat, seperti ruangan yang lama ditutup lalu dibuka mendadak. Andi membawa peta kertas fotokopian yang diambil dari blok lawas. Bima menanggung ransel paling berat dengan logistik melimpah, dan Sari menggantungkan kamera saku di lehernya. Katanya ia ingin mengabadikan jalur yang masih perawan. Di kaki gunung, papan kayu tua bertuliskan dilarang mendaki malam hari, dipacak miring. Catnya terkelupas tapi tulisannya jelas. Mereka saling pandang. Bima tertawa kecil dan mengangkat bahu seolah larangan itu dibuat untuk orang selain mereka. Andi ragu sesaat, tetapi ia punya kebiasaan buruk, tidak suka mengakui rasa takut. Sari hanya menatap papan itu seperti menatap seseorang yang sedang tidur. Ada naluri untuk tidak membangunkan, tetapi rasa ingin tahu menutupi kehati-hatian. Mereka menapaki jalan setapak yang menembus kebun kopi, lalu menghilang ke dalam hutan cemara. Begitu batas kebun ditinggalkan, suara kampung terputus. Yang tersisa adalah gumam angin, bau lumut basah, dan ritme napas yang berusaha menemukan sinkronnya sendiri. Senter dinyalakan dan lingkaran cahaya mereka seperti lubang kecil di kain hitam yang tebal. Di setiap beberapa langkah, Andi melihat tali rafia pudar melilit batang, tanda lama yang mengabarkan bahwa di tempat ini orang-orang pernah mencari jalan dan mungkin tidak semua orang menemukannya kembali. Sari memotret sekali 2 kali, tapi layar kameranya sering menjadi gelap tanpa alasan. Ia mengira baterai dongkol, menepuk-nepuk sisi kamera dan menata fokus lagi. Setiap kali jepret, terdengar bunyi rana yang terlalu keras untuk hutan setenang itu. Bima yang biasanya riuh mulai pelit bicara, seolah hutan meminta pembicaraan diberi jarak. Jangan ada kata-kata yang tidak perlu. Pertemuan dengan wanita tua. Di warung terakhir sebelum jalur menutup diri, mereka bertemu seorang wanita tua berkerudung hitam. Warung itu sederhana, meja kayu dengan bekas cangkir kopi yang menempel sebagai lingkar-lingkar coklat, kursi bambu yang melengking setiap kali diduduki, dan lampu neon yang mendengung seperti serangga besar. Wanita itu tidak menyapa. Ia menatap mereka seperti menimbang, bukan menghakimi. Baru setelah Andi bertanya tentang jalur yang paling aman, bibirnya bergerak. "Jangan naik malam ini," katanya pelan. Suaranya seperti kain tua yang direndam air. "Gunung itu sedang lapar." Bima tertawa kecil untuk menepiskan gentar. "Mbok, lapar itu kami. Bawa bekal banyak kok." Wanita itu tidak tersenyum. Ia mengangkat telunjuk, menunjuk ke arah hutan. "Kalau jalan bercabang, jangan ambil yang kiri. Ingat itu." Sari menelan ludah. "Ada apa dengan kiri?" "Yang kiri suka mengulang apa yang seharusnya sudah selesai," jawab wanita itu. "Kalian ingin pemandangan atau ingin kisah yang tidak selesai?" Andi mengucapkan terima kasih, membayar air mineral, dan mengajak 2 temannya melanjutkan langkah. Saat mereka pergi, wanita itu memanggil Andi 1 kali lagi.
Tidak keras, tapi cukup jelas menembus bunyi angin. Kalau ada yang memanggil namamu dari belakang, jangan menoleh. Di gunung, bukan semua suara adalah undangan. Kalimat itu menempel di kepala Andi seperti serpihan duri. Ia menyimpan nasihat itu di saku pikirannya bersama hal-hal yang biasanya diletakkan orang di saku jaket. Ringan, tetapi terasa kalau terlupa. Memasuki jalur gunung. Hutan menutup di belakang mereka seperti tirai yang diikat kembali. Semakin dalam, semakin sedikit suara. Andi memperhatikan pola. Jangkrik hanya terdengar di ketinggian tertentu. Angin seperti berjalan pelan di atas daun-daun yang lebih tua, dan tanah memberi bunyi tipis ketika diinjak bagian yang sudah sering dilewati orang. Tetapi malam itu, pola itu tidak hadir. Di banyak titik, suara lenyap begitu saja, seperti ada bagian dari hutan yang tidak ingin direkam oleh telinga. Lampu senter mereka tak lagi membawa nyaman. Cahaya hanya menjelaskan sejauh mana mereka belum tahu. Pohon-pohon tegak, seperti orang yang berdiri terlalu dekat, memaksa pengunjung melewati di antaranya tanpa menyenggol. Bima mengatur nafasnya, mencoba memberi ritme pada langkah. Sari mengatur jarak dari Andi, tak terlalu dekat, tak terlalu jauh. Seperti orang yang takut tersesat, tetapi juga takut mengganggu. Andi yang biasanya sibuk dengan kompas dan peta, mendapati peta kertasnya menjadi alat yang lebih menenangkan daripada berguna. Garis-garis pada peta tampak waras, sementara jalur di bawah kakinya bergerak-gerak halus di bawah cahaya senter. 2 kali ia berhenti untuk mencocokkan tanda. Tali rafia, batu disusun membentuk panah, luka di kulit pohon, namun setiap kali cocok, ada rasa tidak cocok yang singgah di dadanya. Ia menepisnya sebagai bagian dari lelah. Sepanjang 1 jam pertama, mereka hanya bicara bila perlu. Air, istirahat, masih jauh. Kata-kata pendek yang tidak memantul. Sesekali suara halus terdengar dari belakang, seperti ada yang menginjak daun kering dengan sengaja. Andi menahan diri untuk tidak menoleh. Sari beberapa kali melirik ke belakang, tapi yang terlihat hanya jalur yang menjadi garis sempit di telan gelap. Pada menit-menit tertentu, Sari merasa namanya disebut sangat pelan. Ia menutup telinga, membuka, menunggu, dan suara itu tidak datang lagi. Ia memilih untuk tidak bertanya pada 2 temannya. Terkadang ketakutan mengecil ketika tidak diberi bahasa. Persimpangan. Pada akhirnya, jalur memecah. 2 jalan menyirip dari 1 batang yang sama. Kiri tampak lebih ramah, landai, lebih lebar, dan seperti baru saja dibersihkan dari semak. Kanan lebih menanjak, sempit, dan dihiasi akar-akar yang mencuat seperti urat nadi di bawah kulit. Andi menghentikan langkah, menajamkan senter ke kiri lalu ke kanan. Wanita di warung tadi bilang, "Jangan ambil kiri." Katanya, yang kiri suka mengulang. Bima menunjuk kiri. Tapi ini jelas lebih gampang, dan kalau lihat kontur peta kita untuk jalur resmi. Ini bukan jalur resmi. Mereka diam beberapa detik, seolah memberi kesempatan hutan ikut memilih. Angin berhembus dari kiri, membawa bau yang tak bisa mereka kenali. Bukan tanah, bukan daun, melainkan semacam wangi bunga yang terlalu manis. Dari kanan, ada hembusan yang lebih dingin, netral, tanpa wangi. Andi memilih kanan bukan karena yakin itu benar, tetapi karena takut dengan jalan yang terlalu ramah di malam hari. Mereka mulai menanjak. Akar-akar pohon menjadi pijakan yang keras kepala namun setia. Bima mengeluh pendek, Sari menarik nafas ritmis, Andi menghitung langkahnya dalam hati untuk memaksa kepala tetap jernih. Di tengah tanjakan, dari arah kiri yang mereka tinggalkan, terdengar samar-samar seperti bunyi gamelan. Pelan, jauh, seolah latihan yang belum dimulai. Mereka sering tatap, tidak ada yang bicara. Pos bayangan. Sesudah menanjak, jalur melandai dan membuka ruang kecil, sebuah lapang sempit dilingkari batang-batang tua. Di satu sisi, sisa bangunan pos Riot berdiri tanpa dinding, hanya rangka kayu yang menyerah pada lembab. Di tanah ada bekas api, arangnya dingin tetapi baru, seperti ada orang yang memadamkannya dengan cara yang rapi. Mereka memutuskan istirahat.
Bima melepaskan ransel, mengurut bahu, lalu duduk. Andi memeriksa peta yang semakin tidak relevan namun tetap dipegang seperti talisman. Sari berdiri di tepi lapang, menyorot keluar. Dalam bundaran cahaya, ia melihat sesuatu berdiri di jarak sekitar 30 meter. Terlalu tinggi untuk manusia, terlalu diam untuk hewan. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang mendengarkan dari sudut yang berbeda. Sari menunjuk napasnya patah. Andi dan Bima menoleh serentak, tetapi dalam sepersekian detik sosok itu lenyap, menyatu dengan kelembapan gelap. "Aku melihatnya," kata Sari. "Aku benar-benar melihatnya." "Bayangan," kata Bima, lebih kepada dirinya sendiri. Namun di foto kamera Sari ketika diperbesar, ada kolom hitam halus dengan kontur kepala yang tidak wajar. Foto itu tidak tajam, tapi cukup untuk membuat mereka bertiga berhenti bercanda. Angin menggeser dedaun. Suara kecil, entah dahan atau cemari, mengetuk-ngetuk sesuatu di luar lapang. Andi mengusulkan untuk tidak lama. "Kita tinggal 3 menit, minum, lalu jalan." Mereka patuh. Hutan seperti menunggu. Ritual tengah malam. Mereka bergerak lagi, menempuh jalur yang kini terasa tidak lagi mengikuti logika peta. Pohon-pohon berganti rupa. Pinus menipis, digantikan pohon berkulit gelap yang tak mereka kenal. Tanah menjadi lebih elastis, menyimpan jejak dalam-dalam. Andi ingin berhenti, tetapi pos yang layak untuk tenda tidak muncul. Akhirnya mereka sampai di lapang lain, lebih kecil, tertutup. "Di sini saja," kata Andi. Keputusan yang lahir dari kombinasi rasional dan letih. Tenda berdiri seadanya. Mereka makan cepat dan mencoba tidur, bergantian menjaga. Pada giliran Sari, sesuatu membangunkannya. Bukan suara keras, melainkan ritme. Pukulan kendang yang jauh dan datar, kemudian gong yang berat, pelan, berulang. Ia keluar, menahan senter agar tidak terang. Di celah-celah pohon kilatan orangnya dari obor berkelip. Orang-orang berbaju hitam bergerak melingkar. Di tengah lingkaran, sesajen, kepala kambing, bunga, kendi. Sari menahan nafas dan menyentuh bahu Andi. Ia terbangun, mengintip bersama. Bima menyusul dan mereka bertiga menyaksikan tanpa mengerti. Salah satu dari orang-orang itu mendongak. Wajahnya rata, tanpa mata dan hidung, hanya mulut yang panjang dengan senyum yang tidak berubah. Andi menarik mereka mundur, memberi isyarat untuk kembali ke tenda. Namun ketika mereka tiba, tenda itu hilang atau tidak pernah ada. Tanah di tempat tenda itu berdiri basah seolah baru disiram. Ritme gamelan bertambah pelan, tapi semakin dalam seperti sesuatu yang mengisi telinga dari dalam. Andi memutuskan, kita harus bergerak sekarang. Mereka berjalan menjauh, tetapi setiap beberapa langkah, kain putih kotor terlihat tergantung di dahan. Satu persatu makin banyak, seolah hutur menandai mereka dengan spanduk yang dingin. Kembali ke pos. Andi berusaha kembali ke pos reyot sebelumnya, menandai patahan batang yang tadi mereka lewati. Tetapi jalur berbelok dengan cara yang tidak mengizinkan orang ingat. Setiap upaya mengulang rasanya seperti menulis di air. Di satu belokan, Bima membaki lantang, ketakutan yang menyaru menjadi marah. Hutan menjawab dengan cara yang menakutkan. Kata-kata Bima dipantulkan kembali bukan sebagai gema, melainkan sebagai penjiplak yang kasar. Seperti banyak mulut mengucapkan kata yang sama dengan jeda yang salah. Sari menutup telinga dan menangis tanpa suara. Andi memegang bahunya dan memberi instruksi sederhana-sederhana. Langkah pendek, jangan terpisah, lihat kaki sendiri, jangan melihat terlalu jauh. Pelajaran dasar di gunung tiba-tiba terasa seperti mantra Ua. Mereka menemukan belokan yang tampak akrab, tetapi begitu diambil, pos yang diharapkan tidak muncul. Yang muncul justru sebuah batang pohon besar dengan kain merah terikat pada luka di kulitnya. Tali itu basah, dingin. Di tanah di dekatnya ada kendi pecah sebagian. Andi menahan kaki Bima yang hendak menendang, refleks untuk melawan sesuatu yang tidak bisa dilawan. Jangan diusik, kata Andi. Ia tak tahu kenapa ia berkata begitu, hanya tahu bahwa mengusik akan membuat sesuatu mengusik balik. Mereka memutuskan berhenti menyasar pos lama. Tujuan berubah, turun secepatnya dengan arah apapun yang terasa menurun.
Keputusan yang sederhana sering menyelamatkan nyawa atau menunda apa yang sudah diputuskan hutan. Turun gunung. Turunan pertama tampak menjanjikan. Tanah menukik, akar-akar memberi pegangan, dan di kejauhan terdengar samar suara air. Mereka menuruni jalur itu hingga kaki pegal menjadi berita yang melegakan. Tetapi setelah setengah jam, pemandangan di sekitar terasa mengulang. Batu panjang seperti busur, pohon berlobang di sisi kiri, lekuk tanah yang sama. Andi menjatuhkan sebuah batu kecil di persilangan akar sebagai penanda. Melanjutkan beberapa menit, lalu menemukan batu yang sama berada di tengah jalur, seakan-akan tidak pernah ditinggalkan. Bima tertawa pendek, tertahan. Bagus, hutan yang sopan mengembalikan barang. Tak ada yang tertawa. Sari merasakan napasnya diikuti bukan oleh suara, melainkan oleh jeda. Setiap kali ia menghela napas panjang, ada jeda setengah detik dan napas lain mengulang di belakang. Ia mencoba menipu dengan ritme cepat dan ritme itu mengikuti sampai ritmenya sendiri menjadi tidak wajar. Mereka melambat. Di satu belokan, muncul sesuatu yang bahkan pada siang hari pun akan menakutkan. Sebuah warung kecil dengan lampu Petromax menyala, meja kayu bersih, dan kue-kue yang tersusun. Di dalamnya, seorang lelaki tersenyum ramah, memanggil, "Mampir dulu, nak." Sari melangkah setapak, tetapi Andi menahan lengannya. Sen diarahkan penuh, dan warung itu menjadi sebatang pohon tua dengan akar tergantung seperti gorden. Jangan percaya hal yang menawarkan jeda di tempat yang tidak memberi jeda, kata Andi lagi-lagi tanpa tahu dari mana kalimat itu berasal. Turunan berubah menjadi datar, lalu naik sedikit, lalu turun lagi. Labirin yang sabar. Kaki mereka kesakitan dengan cara yang merendahkan ego. Sari berulang kali menyentuh telapak tangannya sendiri. Ada noda hitam tipis yang tak mau hilang. Ia menggosok dengan air. Noda hilang sesaat lalu kembali dari bawah kulit seperti tinta yang mencari permukaan baru. Kehilangan Sari. Pada tanjakan pendek dengan tanah licin, Sari berada paling belakang. Andi berjalan di depan, Bima di tengah. Mereka melangkah dalam jarak rapat. Andi menoleh memastikan Sari ada, menunduk, berkeringat. 20 langkah kemudian, Andi menoleh lagi. Tidak ada. Jalur kosong, hanya senter Bima yang memantul di kabut. "Sari!" panggil Andi. Hutan menelan nama itu. Bima balik kanan, berlari kecil. Senter menyapu kiri kanan. Tak ada jejak tergelincir yang jelas. Tak ada teriakan. Lalu suara Sari terdengar, bukan di depan, bukan di belakang, melainkan di mana-mana. Seperti suara radio tua yang disetel di antara frekuensi. Aku di sini. Mereka mengejar suara itu dan justru suara itu menjauh, memancing mereka ke semak-semak yang tidak memberi pijah. Andi berhenti. Ia menutup mata, memaksa kepala dingin. Mengejar akan mengundang mereka lebih dalam ke peta yang bukan miliknya. "Sari!" teriak Bima sekali lagi. Suaranya patah. Hutan meniru dengan canggung. "Sari! Sari! Sari!" Di tanah, mereka menemukan kamera saku Sari. Layarnya masih menyala. Rekaman terakhir menampilkan wajah Sari terlalu dekat, mata yang tampak hitam karena pantulan, bibir yang bergetar seperti hendak menyebut sesuatu. Di detik terakhir, wajah itu tampak tersenyum, tetapi senyumnya seperti garis yang ditarik terlalu panjang. Layar menjadi hitam. Andi mematikan kamera, memasukkannya ke ransel dan berkata pelan kepada Bima maupun kepada sesuatu yang mendengarkan, "Kita tidak mengejar ke tempat yang memanggil." Kembali sendiri. Mereka kini berdua. Bima berjalan seperti orang yang menahan keruntuhan. Andi memaksa fokus pada hal paling dasar, satu langkah lagi dan lagi. Tetapi hutan menambah berat dengan cara yang baru. Gamelan yang sejak tadi datang dan pergi kini terdengar lebih dekat, walaupun tidak ada cahaya obor. Ritmenya mengisyaratkan sesuatu yang mirip prosesi, bukan perayaan. Ada hitungan yang tidak diketahui orang luar. Di persimpangan tak jelas, bayangan-bayangan mulai muncul pada tepi senter. Tidak utuh, tidak ingin utuh, hanya potongan. Sebuah tangan yang menggantung di ketinggian yang salah, ujung kain merah yang menyentuh tanah tanpa pemilik, kepala yang terlalu bulat di dahan pohon, mulut yang tersenyum dari batang pohon. Andi tidak menoleh penuh pada salah satu pun. Bima sekali menatap terlalu lama, dan lututnya goyah, seperti kursi yang kehilangan salah satu kakinya.
Pada suatu momen, hutan seperti memutus nalar. Bima berhenti, memegang dadanya, berkata ia tidak bisa napas, seperti ada seseorang duduk di atasnya. Andi menuntun, tetapi bayangan melingkar mengurung mereka, bukan orang, melainkan kosong yang mengambil bentuk orang. Di tengah-tengah lingkar itu ada ruang sebesar tenda 3 orang. Andi menarik Bima masuk ke ruang kosong itu dan berkata, "Kita tetap di tengah, jangan keluar dari lingkar ini apapun yang terjadi." Ia tidak tahu dari mana aturan itu datang, tetapi tubuhnya mematuhi. Entah berapa lama mereka berdiri, gamelan berhenti, diganti sunyi yang lebih berat daripada suara apapun. Ketika Andi akhirnya berani melangkah keluar, Bima sudah tidak ada. Ia tidak pingsan, tidak berlari. Ia sekedar tidak ada. Di tanah, bekas telapak kaki terakhir berhenti 1 langkah dari tempatnya berdiri, seperti seseorang yang memutuskan menjadi sesuatu yang tidak memiliki langkah lagi. Turun dan ditemukan. Andi sendirian. Di banyak cerita, pada titik ini, tokoh utama berdoa, menangis, atau bernegosiasi dengan kegelapan. Andi melakukan yang lebih sederhana. Ia berjalan. Setiap kali jalur mengulang, ia memutar tubuh sedikit, mencari sundut baru. Setiap kali warung bayangan muncul, ia menyapa tanpa mendekat, dan warung itu menyusut menjadi akar menggantung. Setiap kali namanya dipanggil, dengan suara ibunya, dosennya, bahkan Sari, ia menarik nafas dan berkata dalam hati bahwa suara-suara itu boleh lewat. Ia tidak memanggil balik. Pagi tidak datang sebagai terang yang tiba-tiba. Pagi datang sebagai perubahan kecil. Kabut menjadi lebih tipis, senter menjadi tidak perlu, dan burung terdengar lagi. 1, lalu 2, lalu banyak. Andi melihat bekas bantruk di tanah, bangku kayu miring, papan dilarang mendaki malam hari. Ia tertawa pendek, lalu roboh di sisi jalan. Orang-orang kampung menemukannya dalam keadaan tubuh utuh, tetapi cara melihat yang berbeda, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang tidak memerlukan mata. Mereka membawanya ke warung wanita tua berkerudung hitam. Wanita itu menuang air ke gelas seng, memandang tanda bertanya. Setelah Andi bisa bicara, ia hanya mengucapkan 2 nama, Bima dan Sari. Warga bergerak mencari, tetapi hutan menyenangkan orang-orang yang suka mencari dengan cara yang kasar. Ia menunjukkan banyak jalur, banyak tanda, dan tidak satupun ujung. Catatan yang tertinggal. Kamera Sari diperiksa di kampung. Beberapa rekaman awal memperlihatkan hal-hal biasa. Pemandangan kaki gunung, tawa Bima, Andi yang mengangkat peta. Lalu, rekaman menjadi pendek-pendek dengan kilatan yang tidak masuk akal. Kain putih tergantung, kendi pecah dengan kain merah, bayangan tinggi di kejauhan, dan sebuah pos reot yang berubah-ubah detailnya. Rekaman terakhir tetap sama. Wajah Sari terlalu dekat, mata hitam karena pantulan, dan senyum yang tidak mengandung gigi. Setelah itu, layar gelap selama 2 menit, seperti kamera menyaksikan sesuatu yang tidak ingin dibagikan. Wanita di warung hanya berkata, "Jangan menyebut ciri-ciri apapun yang kalian lihat. Menyebut adalah mengundang." Andi mengangguk. Ia tidak bertanya tentang jalur kiri, walaupun di kepalanya kalimat itu berputar. Jalan yang suka mengulang apa yang seharusnya sudah selesai. Ia juga tidak bertanya tentang gamelan, tentang warung, tentang kain, tentang kepala kambing. Di banyak hal, jawaban adalah bentuk lain dari panggilan. Malam-malam berikutnya, Andi kerap terbangun karena rasa dingin di telapak tangan. Dingin yang datang dari arah yang tidak ada angin. Ia menggenggam kedua telapak, menunggu sampai rasa itu pergi. Terkadang ia merasa ada senyum yang berdiri di sudut kamarnya, menghadap dinding, tidak meminta dilihat.
Ia membiarkannya berdiri sampai berdiri tidak penting lagi. Penutup. Bima dan Sari tidak ditemukan hingga musim berganti. Orang-orang kampus memasang poster, mengadakan doa, dan akhirnya belajar mengucapkan kata hilang dengan lidah yang tidak lagi bergetar. Andi kembali ke kelas dengan cara orang yang meminjam kursi. Duduk, menulis, duduk, berdiri. Seakan rutinitas bisa menjahit kembali kain yang robek pada malam itu. Kadang-kadang ketika ia melewati cermin di kamar mandi kampus, ia menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Kadang-kadang ia tersenyum sebentar untuk memastikan bahwa yang membalas senyum kembali adalah sesuatu yang paham aturan jeda. Gunung Pesugihan tetap tidak ada di peta, namun kabarnya menyebar seperti kabut yang mencari lembah. Sesekali ada yang menantang, selalu ada yang menantang. Mereka datang dengan senter terang, lagu di pengeras suara, dan keyakinan bahwa malam bisa dipikul seperti ransel. Sebagian besar kembali dengan cerita yang mereka reka sendiri. Sebagian kecil pulang dengan cara yang tidak mengajarkan apa-apa pada orang lain, kecuali bahwa keluar dari hutan bukan berarti hutan keluar dari mereka. Ada yang berkata, larangan mendaki malam hanyalah aturan konservasi. Ada yang menambah, larangan itu dibuat karena malam menyukai kepala yang menoleh ke belakang. Yang benar barangkali sederhana. Ada jalan-jalan yang wajar dilalui siang hari, dan ada jalan-jalan yang bahkan siang pun tidak ingin menampakkan. Dan di antara dua jenis jalan itu, manusia berjalan dengan kesombongan kecilnya, membawa peta yang menggambar tanah, tetapi lupa menggambar harga. Jika suatu kali Anda melewati kaki gunung itu dan melihat papan kayu miring bertuliskan larangan, jangan hanya membaca, rasakan berat kayu yang menanggung tulisan itu. Ingatlah wanita tua di warung yang mengajari memilih cabang tanpa memetik dahan. Ingatlah bahwa ada suara yang bukan undangan dan ada senyum yang bukan sambutan. Dan kalau Anda mendengar gamelan dari arah jalur kiri, biarkan bunyinya lewat. Jangan hitung jedanya, jangan tandai nadanya. Jalan terus dengan kepala menghadap ke depan. Sebab di hutan-hutan tertentu, menoleh bukan cara mencari teman, melainkan cara membuat janji yang tidak pernah Anda inginkan. Itulah kisah 3 mahasiswa yang belajar bahwa pulang kadang-kadang berarti menerima hilang. Andi masih berjalan di kota, memesan kopi, bercakap pelan, dan sesekali menulis di peta kecilnya sebuah catatan, jangan menyebut. Bagi yang suka mendaki barangkali ini terasa berlebihan, namun siapapun yang pernah berdiri di bawah pohon-pohon tua pada jam yang membuat langkah terasa seperti bisikan, tahu bahwa kehati-hatian adalah doa tanpa suara, dan beberapa doa paling didengar ketika tidak disebutkan. Jika Anda bertanya, apakah gunung itu benar-benar menelan janji? Jawabannya tidak penting. Yang penting ada orang-orang yang pulang dengan jeda baru antara nafas dan langkah, antara senyum dan balasan, antara melihat dan menyebut. Jeda itu membuat mereka lebih pelan, dan pelan seringkali adalah satu-satunya cara manusia menghormati tempat yang tidak dibuat untuk mereka. Itulah kisah pendakian menuju Gunung Pesugihan. Gunung yang menyimpan lebih banyak nama di batu nisan daripada di peta resmi. Bagi sebagian orang, harta bisa jadi tujuan, tapi bayaran yang diminta jauh lebih mahal dari hidup itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini bersama gue di Pustaka Misteri. Jangan lupa subscribe, biar lo nggak ketinggalan kisah gelap berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah mendaki sendirian.